N. Lah jauh-jauh. N itu mana ini bos? Tahu N nggak? itu Jawa Timur, daerah Malang apa ya? Malang ya. Iya. Tapi kalau Jogja jadi AB ya? Ada 2 huruf. Iya, Abi. Bagai buih di laut biru, tersapu ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat di persimpangan jalan.
petunjukmu, jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. Jogja. Beda kereta. Tiba-tiba Jogja. Beda Tiba-tiba kereta. Jogja. Waduh, ditutup kita bisa ke kanan. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, pakabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global. Waduh. Atau mertua kita adalah juragan MBG pemirsa. Atau saudaranya adalah juragan sawit. Waduh. Jadi apapun jodoh kita, yang penting minumannya adalah teh botol sosro. Apapun jodoh kita, yang penting jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagi yang kemarin ingin menjadi presiden, mudah-mudahan terkabulkan. Bagi yang kemarin-kemarin ingin jadi CEO, mudah-mudahan terkabulkan juga. Bagi kemarin-kemarin yang ingin bekerja pemetik, pengupas bawang, ya mudah-mudahan tercapai. Atau apapun keinginan saudara, mudah-mudahan tercapai, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Selamat siang guys, selamat siang. Selamat siang di daerah istimewa Yogyakarta, kota Yogyakarta. Memang sedang naik Maxim, taksi online di kota Yogyakarta. Tepatnya naik taksi Maxim online dari Studio Alam Gamplong ke kota Yogyakarta pemirsa. Waduh. Dalam perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja tahun 2025 yang tayangnya pas hari Muludan ya. Waduh, Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026.
yaitu lahirnya Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ajaran beliau ya, kita semua dapat keberkahan dan juga tidak tersesat. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang suasana masih merah putih pemirsa, berkibar-kibar, yaitu hari 17 Agustusan pemirsa. Waduh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Marilah kita bangkitkan negeri ini, majukan negeri ini, dan meneruskan cita-cita arwah para pahlawan. Karena negeri ini bisa merdeka berkat perjuangan arwah para pahlawan. Negeri ini bisa langgeng berkat kita sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, teruskanlah cita-cita para pahlawan untuk membangun negeri ini. Jangan sampai negeri ini hancur berantakan pemirsa. Karena kalau negeri ini terpecah belah, hancur berantakan, maka pahlawan yang gugur, yang dahulu membela negeri ini ya, akan merasa sedih pemirsa. Waduh, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar ya, generasi penerus bangsa, marilah kita majukan negeri ini. Negeri ini tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Maju Indonesiaku, damai negeriku, merdeka. Baik pemirsa yang berbahagia, episode ke-37 dalam perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja tahun 2025 yang tayangnya tahun 2026 pas hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-37 mungkin agak pusing ya. Iya. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya saudara mengetahui secara kronologis dan juga gaya konten Mamang serta konspirasi Mamang. Waduh, karena videonya agak unik nih ya. Ceritanya tahun 2025, ditayangkannya tahun 2026. Jadi ada cerita-cerita tahun 2025 dan 2026. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saudara tidak pusing. Kalau pusing, minumlah bodrek pemirsa. Maaf. Tontonlah episode sebelumnya supaya tidak pusing. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-37 ini memang sedang naik taksi online ya, keliling-keliling kota Yogyakarta. Tepatnya naik taksi online dari Studio Alam Gamplong menuju Jalan Malioboro di kota Yogyakarta. Waduh. Nah, ketika berada di taksi online ini, itu artinya sudah 300 km dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat. Kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ke-37 ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin. Oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah beliau akan menjadi gubernur konten, menjadi pemimpin Nusantara amin. Selain itu, ketika berada di Yogyakarta, episode ke-37 ini, daerah istimewa Yogyakarta sedang dipimpin oleh Sinun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Memang sebagai orang Tasikmalaya, bukan orang Jogja, mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Episode ke-37 ini, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode ini tayang, dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh. Ya, Selat Hormuz masih ditutup dan dibuka pemirsa. Kukuring ditutup, ku anjen dibuka. Mudah-mudahan setannya bubar. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita akan menjadi negeri yang damai serta dunia kembali damai. Marilah kita berdoa, ikut serta dalam perdamaian dunia. Mudah-mudahan dunia kembali damai, tidak terjadi perang, apalagi perang besar, apalagi perang dunia ketiga, apalagi perang nuklir. Amit-amit ya. Kalau nanti terjadi perang nuklir, saudara yang tidak selamat akan menjadi abu. Yang selamat kembali ke zaman batu, seperti zaman Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojapanicus alias zaman purba. Waduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan dunia kembali damai. Dan siapa tahu ya, peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah pertanda bahwa negeri Palestina akan kembali
merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Mamang sebagai bangsa Indonesia, ya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, terbebas dari penjajahan Israel. Free Palestine, merdeka Palestina, amin. Baik pemirsa yang berbahagia, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat memang pun meluncur kembali ya dari studio Alam Gamplong ke kota Yogyakarta, ke Jalan Malioboro pemirsa. Untuk apa Mang? Untuk istirahat pemirsa. Ya cari penginapan dan hotel pemirsa. Waduh. Karena setelah ya pergi dari Provinsi Haji Udin dan sampai ke Yogyakarta, sampai sekarang belum tidur pemirsa. Waduh, jadi terasa ngantuk-ngantuk nih ya. Oleh karena itu Mamang pun akan mencari penginapan sekitaran Jalan Malioboro. Nah, Mamang berangkat dari studio Alam Gamplong pukul 2 siang dengan taksi online Maxim pemirsa. Drivernya lupa lagi nih. Mudah-mudahan mas drivernya ya dilancarkan rezekinya dan juga sehat-sehat selalu, amin. Dan melewati jalanan protokol, jalan Jogjawates, dan sampailah ke kota Yogyakarta. Namun sayangnya ketika berada di kota Yogyakarta, jalannya diputar-putar pemirsa. Waduh, Google Map-nya tidak berlaku lagi pemirsa. Karena apa? Karena tahun 2025 ya, pengunjung yang datang ke Yogyakarta membludak pemirsa. Termasuk kendaraan-kendaraannya bikin macet. Apalagi setelah memasuki kota Yogyakarta dan mendekati Jalan Malioboro, ini jalanan benar-benar macet pemirsa. Waduh, kendaraannya berjubel pemirsa. Bahkan padat merayap setiap jalannya, mungkin 5 menit sekali pemirsa. Waduh, ini kota Jogja penuh sekali ya. Banyak yang berwisata ke kota Yogyakarta. Oleh karena itu, akhirnya Mamang pun sampailah ke Jalan Malioboro berkat mas driver taksi online ini nih. Waduh, Mas Maxim ini benar-benar yakut banget pemirsa. Beliau punya intuisi yang sangat bagus. Ketika yang lainnya pergi ke sana dan ternyata terjebak di sana ya, sehingga seperti jalan buntu, mas ini belok ke salah satu gang pemirsa. Waduh, gang sini, gang sana. Waduh, seolah-olah beliau tahu jalan yang benar pemirsa. Ternyata setelah ditanya oleh Mamang ya, beliau ini coba-coba jalan sini. Ternyata coba-coba pemirsa ya. Beliau bergerak sesuai dengan perasaan dan rasa batinnya pemirsa, memilih jalan yang benar. Ternyata jalan tersebut benar-benar tepat sasaran pemirsa. Akhirnya Mamang pun sampailah di Jalan Malioboro, tepatnya di dekat halte bus Trans Jogja ya, halte Malioboro 1 Trans Jogja pemirsa, atau dekat rel kereta api, atau mau memasuki ke arah Malioboro. Karena macet juga, akhirnya Mamang pun turun di sana dan jalan-jalan di sekitaran Jalan Malioboro pemirsa. Waduh, berkat intuisinya Mas Maxim ini, akhirnya Mamang pun sampai ke Jalan Malioboro tidak tersesat. Ya, tidak macet berjam-jam meskipun memasuki banyak lorong-lorong jalan kecil pemirsa. Waduh, bahkan ada jalan yang hanya pas satu mobil saja pemirsa. Waduh, bahkan ketika Mamang tanya ya, beliau ini hanya coba-coba jalan sini pemirsa. Waduh, nah inilah yang dikenal dengan intuisi pemirsa. Waduh, beliau ini punya intuisi yang kuat sehingga tidak kuldesak pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sampai akhirnya Mamang di Jalan Malioboro tidak kuldesak dan terjebak macet atau terjebak jalan buntu. Berkat Mas Maxim yang mempunyai intuisi yang kuat. Waduh, jadi itulah orang yang mempunyai intuisi ya, akhirnya tidak tersesat pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati Jalan Malioboro ya, Mamang akan sedikit cerita tentang kuldesak dan intuisi. Apaan Mang kuldesak? Saudara penasaran dengan kuldesak? Waduh, kuldesak dan intuisi ya. Kalau saudara penasaran, mari kita menyimak episode ke-37.
Namun bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang, ya membosankan atau mungkin sudah tahu apa itu kuldesak dan intuisi, atau saudara sendiri punya intuisi, atau saudara sendiri ya berada dalam kuldesak pemirsa. Ya skip aja lah, simple dengan Mamang ya. Suka tonton, tak suka jangan nonton. Karena kuota internet saudara itu tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, tidak tercover dana bos, apalagi dana kopdes pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak suka skip aja. Bagi yang suka dan menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara dilancarkan rezeki, berumur panjang, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini atau menjadi CEO. Amin. Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai pendapat dan sumber sendiri, kita sering-sering di kolom komentar ya. Siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Namun komentar saudara tidak berbau-bau Mossad, tidak berbau-bau Pide et Impera, apalagi menggonggong seperti Abu Randa. Jadi apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran di channel Mamang, Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Wikipedia, Kuldesak. Kuldesak adalah film antologi drama komedi hitam Indonesia tahun 1998 yang diproduseri serta disutradarai oleh Riri Rija, Nan Agnas, Mira Lesmana, Rizal Ngantopani. Dalam debatnya mereka sebagai sutradara. Film ini dibintangi antara lain oleh Oppie Andaresta, Bianca Adenegoro, Rian Hidayat, Wong Aksan, dan dibantu banyak bintang tamu yang notabene adalah aktor dan aktris Indonesia yang terkenal pada masanya. Antara lain Tio Pakusadewo, Sophia Lacuba, Bucek Dep, Unik Priscilla, Toro Marjens, dan Dik Doang. Saat dirilis, film ini adalah hasil produksi kolektif dari para sineas muda, aktor dan pemusik yang beroperasi di bawah nama Day for Nights Film. Waduh. Salah satu lagu terkenal Kuldesak dibawakan oleh Ahmad Dhani ya, grup band Dewa pemirsa. Kuldesak. Film yang diproduksi sejak tahun 1996 ini menggunakan unsur komedi hitam untuk menggambarkan kehidupan kota di Jakarta yang mencerminkan tragedi kesepian. Jadi komedi tapi agak berbau-bau kriminal pemirsa. Film ini adalah film terakhir yang dibintangi oleh Rian Hidayat yang meninggal dunia setahun sebelum film ini dirilis. Nah, saudara tahu Rian Hidayat? Waduh, beliau adalah catatan si boy. Yang ya, catatan si boy, film tahun 1980-an pemirsa. Film Kuldesak ditayangkan premier di lingkup internasional dalam International Film Festival di Rotterdam tahun 1999. Film ini mendapatkan nominasi untuk Silver Screen Award, Best Asian Picture Film, Film Picture Asia Terbaik, dan Singapore International Film Festival, dan menang untuk sutradara penuh harapan, penghargaan khusus Festival Film Bandung dan Festival Film Bandung tahun 1999. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel 20 tahun Kuldesak, refleksi kebangkitan industri film Indonesia. Sebelum tahun ini, yaitu tahun 2018, jumlah penonton bioskop meningkat sampai 50 juta. 20 tahun silam atau tepatnya 1998, ada Kuldesak yang coba menerobos rejim anti kritik. Waduh, dan ternyata film Kuldesak ini adalah film pertama setelah Indonesia ya masuk ke zaman reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru bulan Mei tahun 1998 dan Kuldesak tayang bulan November
1998. Waduh. Cul-de-sac terbukti bisa memberi warna baru dan segar pada perfilman nasional, tulis JB Kristanto, penulis buku katalog film Indonesia dan mantan jurnalis Kompas di ujung ulasannya pada tanggal 5 Desember 1998. Kita masih belum tahu apakah hasil dari bioskop bisa memberi modal untuk meneruskan kerja mereka seperti yang direncanakan. Yang dikenal sebagai jurnalis film dan Clark sebagai penerima Satya Lencana Kebudayaan serta kontribusi merekam perjalanan film Indonesia. Beliau adalah Om Kris. Waduh. Tanpa masih ragu apakah film tersebut benar-benar akan disambut baik penonton lokal. Ternyata film tersebut diserbu oleh para penonton pergi ke bioskop. Padahal pada tahun 1998 Indonesia baru saja memasuki zaman reformasi. Politik masih gonjang-ganjing, termasuk juga perfilman masih dalam keadaan lesu, pemirsa. Waduh. Nah, film Cul-de-sac ini dikenal dengan film reformasi, pemirsa. Jadi film yang pertama reformasi dan pertama bangkitnya perfilman Indonesia di bioskop. Jadi semenjak tahun 1990-an perfilman Indonesia menurun sampai akhirnya runtuhnya Orde Baru. Setelah runtuhnya Orde Baru, berdirinya reformasi, beberapa bulan kemudian Cul-de-sac membangkitkan film Indonesia. Hampir 50 juta penonton menonton film Cul-de-sac ini. Waduh. Film ini dibuat oleh 4 sutradara ternama, pemirsa. Waduh. Beliau ini adalah Mira Lesmana, Riri Rija, Nante Agnas, dan Rijal Mantopani. Sementara film yang dimaksudnya adalah Cul-de-sac, film yang dibuat oleh 4 sutradara ini. Sebuah omnibus yang dibikin gerilya oleh 4 sutradara itu secara ilegal, kata Mira. Waduh, karena film ini diam-diam dibuat pada masa Orde Baru tanpa ada persetujuan dari Menteri Penerangan. Waduh, jadi dulu untuk membuat film untuk membuat hiburan seperti film sinetron itu harus ada izin dari Departemen Penerangan atau Menteri Penerangan pada masa Orde Baru. Nah, ternyata film ini dibuat secara diam-diam, pemirsa. Waduh, secara rahasia tanpa diketahui oleh Departemen Penerangan. Begitu Orde Baru runtuh, baru ditayangkan di bioskop. Cul-de-sac jadi film Indonesia pertama yang kembali tayang di bioskop setelah industri film Nusantara mengalami penurunan produksi selama lebih dari 1 dekade. Masa yang sering disebut sebagai mati surinya perfilman Indonesia. Menurut Om Kris, menggambarkan 4 orang sutradara muda itu sebagai suatu generasi baru perfilman Indonesia yang seolah putus dari sejarahnya. Itu karena kemasan Cul-de-sac yang tak sama dengan film-film Indonesia terdahulu dan konteksnya kemunculannya. Film ini dibuat dengan gaya baru, pemirsa. Waduh, new image, pemirsa. Nah, bagi saudara yang ingin mengenal film Cul-de-sac, ya tonton di Netflix, pemirsa. Waduh, ini film gayanya berbeda dengan film-film yang lain, pemirsa. Agak lain nih film. Menurut Om Kris, bentuk atau omnibusnya film yang disodorkan saja sudah menunjukkan hal itu. Film ini dibikin secara independen dan sembunyi-sembunyi dari pantauan Departemen Penerangan. Pembiayaannya dilakukan mandiri. Semua kru dan pemain konon katanya tak dibayar. Mereka bekerja sukarela. Waduh, jelas berbeda dari cara umum sineas Indonesia yang memproduksi film. Tentunya para krunya dibayar. Tetapi kalau film Cul-de-sac itu sukarela, pemirsa. Sudah sukarela ya. Dan juga perfilmannya gerilya, pemirsa. Waduh. Cul-de-sac yang pada tanggal 27 November 1998 diputar pertama kali di 3 bioskop Jakarta ya. Mulai membuka jadwal tayang di 3 kota lainnya, yaitu Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Ternyata berhasil meraup 100.000 penonton, angka yang termasuk box office pada masanya. Setelah 20 tahun berlalu dari tayangnya film Cul-de-sac, tepatnya tahun 2018, penonton yang menonton bioskop sudah sampai 50 juta orang.
Dan sekarang tahun 2026 sampai 100 juta orang. Waduh. Kenapa film ini diberi nama cul-de-sac? Nah, ternyata frasa cul-de-sac sendiri tercipta dari istilah cul-de-sac, bahasa Prancis, yang berarti jalan buntu. Waduh, jalan sesat ya, jalan buntu. Tapi ini genrenya komedi pemirsa. Definisi yang mereka anggap pas menggambarkan situasi industri film Indonesia saat itu ya, tak ada jalan lain. Waduh, akhirnya keempat sutradara ini membuat film dan akhirnya perfilman Indonesia bangkit lagi pemirsa. Jadi cul-de-sac ini istilahnya jalan buntu. Awalnya banyak yang nggak ngerti artinya, bahkan krunya saja nggak tahu arti cul-de-sac. Tapi karena semua waktu itu dilakukan secara cuma-cuma dan nggak dibayar, akhirnya kru ya cul-de-sac dianggap akronim yang artinya kulakukan dengan terdesak. Akhirnya cul-de-sac ini dalam bahasa Prancis artinya jalan buntu, tapi dalam bahasa Indonesia adalah akronim. Akronim ini singkatan ya. Cul-de-sac. Kulakukan, dengan sak, terdesak. Jadi cul-de-sac ini kulakukan dengan terdesak. Sehingga para kru pun ya tak tahu arti cul-de-sac, taunya kulakukan dengan terdesak, tersegera-gera. Pemberian akronim kulakukan dengan terdesak atau cul-de-sac ini ya adalah salah satu ungkapan dari Mira Lesmana, salah satu sutradara yang membintangi film cul-de-sac. Yang paling unik lagi dalam film ini ya, dalam satu adegan perfilman film dari awal sampai akhir terdapat 4 cerita yang berbeda pemirsa. 4 cerita ini dibuat oleh 4 sutradara yang disambung-sambung. Dan uniknya di antara cerita satu dengan cerita yang kedua dan ketiga dan keempat tidak ada yang nyambungnya pemirsa. Waduh, bahkan dalam scene-nya tidak ada pertemuannya pemirsa. Waduh. Dan itulah keunikan film cul-de-sac. Saudara yang penasaran ya tonton ya. Konon katanya film ini bikin kita ketawa sekaligus kita menangis. Waduh. Tertawa, menangis, semua yang tak bisa kulakukan. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu, jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu, jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat di persimpang jalan. Lagu cul-de-sac. Nah, ternyata selain filmnya juga menciptakan soundtracknya pemirsa, yaitu berjudul Cul-de-sac. Merupakan lagu kolaborasi ikonik antara Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Waduh, yang dirilis pada tahun 1999. Lagu ini diciptakan khusus sebagai lagu tema original soundtrack untuk film Cul-de-sac, sebuah film alternatif antologi legendaris karya sutradara Mira Lesmana, Riri Rija, Nan Agnes, dan Rijal Mantopani. Kata cul-de-sac sendiri berasal dari bahasa Prancis cul-de-sac yang berarti jalan buntu. Nah, kalau melihat lagunya agak lain dengan ceritanya pemirsa. Waduh, dengan cerita filmnya. Kalau cerita filmnya ini agak komedi hitam. Tapi kalau lagunya, waduh, ini seperti lagu yang menggambarkan seseorang yang memilih jalan hidupnya ya, seseorang yang berada di persimpangan jalan dan tidak tahu mana jalan yang tersesat, mana jalan yang tidak tersesat pemirsa, mana jalan yang lurus, yang mulus sampai tujuan, atau jalan yang buntu dan berakhir tanpa tujuan. Waduh, ini emang lagunya agak serem pemirsa. Waduh, menggambarkan kehidupan manusia banget pemirsa. Waduh. Dilansir dari suaramerdeka.com dengan judul artikel Ahmad Dhani dan pesan spiritual dalam lagu Cul-de-sac, ditulis oleh Dhani
Galdatera Elga, Minggu 12 November 2023. Ternyata lagu ini mengandung spiritual yang tinggi loh. Waduh. Di antara lagu-lagu Dewa atau dulu dikenal Dewa 19 buatan Ahmad Dhani, ternyata lagu ini mengandung sesuatu spiritual tinggi pemirsa. Penunjuk jalan umat manusia. Waduh. Lagu Kuldesak karya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan yang dirilis pada tahun 1998 merupakan salah satu lagu terbaik Ahmad Dhani yang paling populer. Lagu ini memiliki makna yang cukup mendalam. Secara garis besar, lagu ini bercerita tentang kepasrahan manusia di hadapan Tuhan. Secara literal, kuldesak berarti jalan buntu, jalan tersesat. Waduh, di mana hidup seseorang memilih suatu persimpangan jalan, ternyata tersesat pemirsa. Dan jalan itu adalah kuldesak. Amit-amit ya kalau kita memasuki jalan kuldesak pemirsa. Dalam konteks lagu ini, kuldesak dapat diartikan sebagai kondisi hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Kondisi ini membuat manusia merasa tersesat dan tidak tahu arah tujuan hidup. Seperti dikutip dari channel YouTube Video Legend, lirik lagu kuldesak menggambarkan kondisi manusia merasa tersesat dan tidak tahu arah tujuan. Dalam bait pertama, Ahmad Dhani menggambarkan dirinya sebagai pengembara di jalan asing yang tersesat dalam labirin. Ahmad Dhani mengungkapkan keputusannya karena tidak menemukan jalan keluar. Waduh. Pada bait rap, Ahmad Dhani mulai menyadari bahwa dirinya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar. Di mana arah jalan yang benar? Di berbagai kesempatan, Ahmad Dhani yang mengungkapkan kekagumannya pada sosok Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dengan lagu kuldesak, Ahmad Dhani berharap agar ia dapat mengikuti jejak Imam Al-Ghazali dan tidak tersesat di persimpangan jalan yang bernama kehidupan. Secara filosofi, lagu kuldesak merupakan lagu yang syarat makna spiritual. Lagu kuldesak dapat diartikan sebagai pencarian manusia akan makna hidup. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari dan mencoba memahami hakikat hidup. Dalam perjalanannya, manusia seringkali mengalami jalan buntu dan kebingungan. Namun pada akhirnya manusia akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Lagu kuldesak juga dapat diartikan sebagai penyerahan diri manusia kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Manusia tidak dapat mengendalikan hidup mereka sendiri. Hidup manusia sepenuhnya berada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus berserah diri kepada Tuhan dan memohon petunjuknya. Lagu kuldesak merupakan salah satu karya terbaik dari Ahmad Dhani. Lagu ini memiliki makna yang mendalam dan relevan dengan kehidupan manusia. Lagu ini juga memiliki aransemen musik yang megah dan mewah. Lagu ini dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Jadi kalau saudara mendengarkan lagu kuldesak ini, waduh, saudara akan terarahkan dan tercerahkan karena mengandung spiritual yang tinggi. Jadi kalau saudara bingung, nyanyikanlah lagu kuldesak ya. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu agar tak tersesat di persimpangan jalan. Dalam kehidupan manusia, tentunya kita mengenal yang namanya jalan tersesat, pemirsa. Waduh, seseorang akan memilih jalan ya. Jalan yang dimaksud adalah sebuah kebijakan, sebuah tujuan. Apakah tujuannya mau ke sini atau tujuannya mau ke sana? Ya, setiap orang pasti ingin jalan yang mulus sampai tujuan. Tetapi terkadang kita memilih yang salah, jalan yang salah, akhirnya tersesat, buntu pemirsa, atau dikenal dengan kuldesak. Kuldesak berarti jalan buntu, sebuah kondisi saat seseorang merasa tersesat, terjebak, dan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Waduh. Kuldesak sendiri menggambarkan ujung jalan yang buntu tanpa jalan tembus, terhenti pemirsa. Waduh.
Nah, hal itulah yang menyebabkan kondisi mental seseorang apabila menemukan jalan kuldesak dalam hidupnya. Akan merasa tertekan saat impian terbentur kenyataan, masalah bertumpuk, dan pilihan hidup terasa habis. Waduh, kaitan dengan tersesat ketika seseorang mengambil keputusan darurat. Di lorong buntu ya kehidupan, mereka seringkali makin salah melangkah dan akhirnya tersesat dan makin tersesat. Jadi kalau kita tersesat, apa yang kita lakukan? Ya kita memohon doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai lirik lagu dari Ahmad Dhani. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpang jalan. Begitu juga kalau kita ingin memilih suatu keputusan. Waduh, misalkan akan menikah, gadis A atau gadis B nih. Kira-kira yang bakal bahagia rumah tangga yang A atau yang B nih. Atau kita akan memilih suatu pekerjaan, kira-kira pekerjaan A atau pekerjaan B nih. Pekerjaan yang bagus dan tidak tersesat pemirsa. Karena kalau tersesat ya terhenti. Oleh karena itu, yang pertama ya berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah dengan berdoa Tuhan akan memberikan petunjuk mana jalan yang baik dan benar bagi kita pemirsa, jalan yang terbaik bagi kita. Baik pemirsa yang berbahagia, ternyata dalam diri kita Tuhan telah memberikan suatu anugerah setiap manusia ya untuk memilih suatu jalan antara benar atau salah, sehingga jalan tersebut tidak tersesat atau kuldesak, yang kita kenal dengan istilah pirasat pemirsa. Waduh, sebenarnya memang sudah bahas pirasat ya. Salah satu pirasat yang terbaik adalah intuisi pemirsa. Intuisi adalah salah satu anugerah dari Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak terjebak ke jalan kuldesak. Yang menjadi pertanyaan, apa itu intuisi? Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran atau tanpa berpikir panjang pemirsa, atau intelektualitas. Waduh. Kata intuisi berasal dari kata kerja Latin atau intuen yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan, atau dari bahasa Inggris intuil, yaitu untuk merenungkan. Jadi pengalaman intuisi ini datang seketika dari dunia lain dan di luar kesadaran diri manusia. Misalnya saja seseorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ternyata di dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicari selama bertahun-tahun. Atau misalnya merasa bahwa ia harus pergi ke sebuah tempat. Ternyata di sana ia menemukan penemuan besar, atau orang tersebut mendapatkan jodoh. Waduh, mencari jodoh sulit. Ternyata ada kretek hati untuk pergi ke sana pemirsa. Menemukan juga jodohnya di tempat sana. Padahal ia datang ke sana tanpa berpikir dulu pemirsa ya, tanpa mikir dulu. Waduh. Nah, tanpa mikir akhirnya melakukan kegiatan ya dan menemukan sesuatu yang dicari atau sesuatu yang berharga yang selama ini dicari. Nah, itulah yang dikenal dengan intuisi. Pada dasarnya, intuisi adalah istilah yang menggambarkan firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar tanpa alasan yang jelas. Dalam ilmu psikologi, intuisi berkaitan dengan pengetahuan yang muncul tanpa pertimbangan atau proses berpikir yang jelas, namun didasari oleh pengetahuan, tebakan, serta pembelajaran serta pengalaman masa lalu. Sebagai informasi, terdapat dua sistem berpikir yang terjadi di dalam otak manusia, yaitu sistem sadar dan sistem tidak sadar. Sistem sadar manusia akan diatur oleh otak bagian kiri yang bekerja lebih lambat. Sistem ini akan bekerja sebagai pusat analisis yang membantu seseorang untuk berpikir secara rasional berdasarkan fakta dan pengalaman yang sudah terjadi. Sementara itu, sistem bawah sadar manusia diatur oleh otak bagian kanan yang dapat menghasilkan respon lebih cepat tanpa berpikir dulu pemirsa. Waduh, tiba-tiba melakukan sesuatu dan itu tepat sekali.
Intuisi juga bisa dikatakan dengan suara batin atau suara hati pemirsa yang menggerakkan kita untuk melakukan. Ternyata ketika melakukan hal itu kita melakukannya dengan benar pemirsa. Waduh. Beberapa contoh tentang intuisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saudara sedang berkendara melewati jalan biasa pemirsa. Waduh. Biasa yang saudara lakukan ketika melewati jalan tersebut. Namun tiba-tiba saudara ingin melewati jalan lain, ya. Ada suatu perasaan atau mungkin bisikan yang mengatakan kita harus lewat jalan lain, jangan jalan sini, ya. Namun setelah saudara melewati jalan lain, tiba-tiba saudara mengetahui ternyata jalan yang biasa saudara lakukan terjadi kemacetan parah atau terjadi kecelakaan. Waduh. Seandainya saudara mengikuti jalan biasa, ya, tanpa mempedulikan suara hati atau perasaan Anda, mungkin saudara akan terjebak kemacetan, ya, atau juga tak bisa lewat pemirsa. Contoh yang lainnya adalah saudara melihat langit mendung gelap dan langsung merasa harus membawa payung tanpa mengecek ramalan cuaca. Lalu yang selanjutnya adalah saudara berkenalan dengan seseorang yang baru, tetapi dalam bisikan batinnya membuat saudara merasa harus waspada terhadap orang ini dan bersikap waspada, bersikap biasa-biasa saja, jangan terlalu jauh. Ternyata orang ini ternyata adalah seorang kriminal yang berbahaya pemirsa. Waduh. Jadi kalau bersahabat dengan orang ini kelak akan menjadi ikutan bahaya pemirsa. Saudara merasakan dorongan kuat untuk menelepon teman lama. Ternyata teman tersebut sedang membutuhkan bantuan darurat dari saudara. Waduh. Seorang investor merasa yakin untuk menanamkan modal pada sebuah perusahaan baru berdasarkan pengalaman masa lalunya. Meskipun data tertulisnya belum terlalu lengkap. Ternyata setelah menanamkan modal di tempat tersebut, ya, saudara mendapatkan untung yang banyak. Padahal saudara melakukan kebijakan tersebut, ya, memutuskan kebijakan tersebut tanpa dipikir dulu, ya, tanpa berpikir berlama-lama pemirsa. Ya, otodidak, langsung aja diputuskan tanpa mikir dulu. Karena ada sebuah bisikan atau mungkin ada sebuah perasaan, ya, yang mengarahkan saudara untuk melakukan keputusan tersebut. Nah, keputusan yang saudara lakukan itulah yang dikenal dengan intuisi. Tidak semua keputusan yang tanpa saudara pikirkan itu disebut intuisi. Saudara melakukan keputusan tanpa berpikir dulu, tiba-tiba saudara mengalami bencana atau mungkin kerugian. Itulah bukan intuisi. Yang dimaksud intuisi adalah saudara melakukan tanpa berpikir dulu, tetapi saudara menemukan sesuatu yang dicari, atau saudara menemukan keuntungan atau kesuksesan. Nah, itulah yang disebut dengan intuisi. Jadi artinya setiap keputusan tanpa disadari itu belum tentu intuisi pemirsa. Tapi setiap keputusan yang tidak disadari dan ternyata mendapatkan apa yang diinginkan, itulah yang disebut dengan intuisi. Intuisi juga bisa disebut juga indera keenam. Waduh, bagian dari firasat pemirsa. Memang sudah bahas firasat, ya, di episode ke-34. Di mana firasat ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia berupa indera keenam atau perasaan di luar panca indera pemirsa. Bisa berupa perasaan, bisa berupa mimpi, bisa berupa intuisi. Ya, intuisi ini adalah perasaan atau juga bisikan batin, ya, sehingga saudara melakukan hal tersebut. Ternyata saudara mendapatkan untung. Jadi intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa mengandalkan penalaran sadar. Intuisi adalah kemampuan, ya, membuat keputusan seseorang tanpa berpikir dulu. Ternyata mendapatkan apa yang ia inginkan. Waduh. Nah, dengan adanya intuisi ini adalah salah satu cara kita
untuk memilih jalan yang benar supaya tidak tersesat, supaya tidak cul-de-sac pemirsa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan intuisi yang tepat, supaya kita kalau melangkah ya di persimpangan jalan tidak memilih jalan cul-de-sac pemirsa. Dilansir dari siloamhospital.com dengan judul artikel mengenal intuisi dalam psikologi dan cara mengasahnya, ditulis oleh tim medis Siloam Hospital, edisi 15 Oktober 2025. Cara mengasah intuisi. Yang pertama, mengasah intuisi dengan niatan. Punya niat pemirsa. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk membantu mengasah intuisi adalah dengan menemukan niat dari dalam diri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerima dan percaya pada setiap intuisi yang muncul untuk membantu mengambil keputusan. Misalkan niat Mamang yang ingin jadi presiden ya niatnya aja ya. Selain niatnya juga ya berusaha untuk bagaimana caranya untuk menjadi presiden pemirsa. Waduh. Siapa tahu nanti di persimpangan jalan ada jalan untuk menjadi presiden pemirsa. Waduh. Ada niatan ingin menikahi si dia pemirsa, meskipun kita tak punya apa-apa. Dengan niat yang tulus ya, siapa tahu ada jalan yang tepat sehingga saudara sampai bisa menikahi si dia. Waduh. Yang kedua, mengasah intuisi dengan perhatian. Cara mengasah intuisi berikut adalah dengan memusatkan perhatian dan menyadari kemunculan gagasan tersebut. Adapun sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menyadari kemunculan intuisi ini adalah yang pertama, menulis jurnal khusus untuk mengidentifikasi kemunculan intuisi, baik itu dari mimpi, sensasi, atau pikiran-pikiran yang muncul secara tiba-tiba. Yang kedua, menerapkan teknik, yaitu dengan memperhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar seperti bebatuan, pohon, daun-daun yang jatuh, dan sebagainya. Lalu rangsang intuisi Anda dengan menanyakan beberapa hal seperti apa inspirasi, ide, atau gagasan yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar untuk membantu dan mengambil keputusan dari suatu masalah. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan kerabat atau teman dekat untuk membantu mengenali kemunculan intuisi. Dan yang terakhir, nomor 3, ya, kita sering-seringlah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya yang memberikan intuisi yang terbaik adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya yang namanya suara batin, firasat, ya, perasaan itu bisa dijadikan suatu pedoman kita atau radar kita untuk memilih jalan di antara 2 jalan atau 3 jalan, di mana salah satunya jalan yang benar dan yang lainnya mungkin ada jalan yang cul-de-sac, supaya tidak memilih jalan cul-de-sac pemirsa. Nah, salah satu yang bisa melewati dan memilih dengan benar adalah intuisi. Intuisi ternyata ya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendapatkan intuisi yang benar dan bagus adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan berdoa, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dan indah pada waktunya. Waduh. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpang jalan.